Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live Instagram Kreologi. Oke, kita tunggu sebentar lagi, menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Nah, untuk malam hari ini kita kembali di live Instagramnya Kreologi. Seperti biasa, pada malam hari ini topiknya tidak kalah menarik dan tidak kalah seru dari live-live Instagram Kreologi sebelumnya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram ini, saya ucapkan selamat malam. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tengah kondisi pandemi ini. Tetap semangat ya teman-teman menghadapi PPKM. Kita semua tetap jaga kesehatan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pada malam hari ini baru bergabung atau baru melihat Instagram live-nya Kreologi, atau mungkin ada yang baru follow Kreologi atau Duanyam. Nah, mungkin sambil menunggu moderator kita pada malam hari ini, saya sedikit menjelaskan sebenarnya apa itu Kreologi, apa itu Duanyam. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Mira. Saya ada di tim implementornya Kreologi. Nah, Kreologi ini sendiri merupakan suatu ekosistem bentukan Duanyam yang dibuat berdasarkan pengalaman Duanyam. Nah, Duanyam sendiri ini adalah suatu kewirausahaan sosial yang berbasis kerajinan tangan yang sampai saat ini kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil nih teman-teman, seperti di sebagian di daerah NTT, di Papua, dan di Kalimantan Selatan. Nah, Duanyam sendiri ini sangat memahami nih kendala yang ada di dalam UMKM dalam memanajemen orderan, memanajemen produksinya, inventory sampai proses pengiriman, sehingga Duanyam ini ingin sekali membagi pengalamannya kepada teman-teman penggiat UMKM lainnya melalui Kreologi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, Kreologi ini sendiri suatu ekosistem yang didasari oleh pengalaman Duanyam dalam menjalankan bisnis krianya di Indonesia. Nah, Kreologi ini bisa menawarkan solusi yang menyeluruh nih teman-teman, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dan wadah berjejaring untuk pelaku usaha. Dan Kreologi juga memfasilitasi pelatihan untuk pengembangan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta ada juga aplikasi Kreologi yang ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membantu perencanaan strategis. Nah, mungkin jika teman-teman yang masih ada yang ingin bertanya tentang apa itu Kreologi, apa itu Duanyam, nanti bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, narasumber kita sudah bergabung. Akan saya invite dulu untuk bergabung di live ini. Sebentar teman-teman. Oke, sambil menunggu narasumber kita bergabung, mungkin dari teman-teman yang sudah punya pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom komentar ya. Oke, sambil menunggu narasumber kita, mungkin kita bisa sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di live ini. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin ada yang teman-teman ada yang ingin berbagi kabar, atau mungkin ada yang penggiat UMKM nih ingin berbagi kisah dulu tentang tentang bisnisnya di tengah pandemi ini, itu langsung bisa dituliskan di kolom komentar ya sampai kita menunggu narasumber kita. Atau ada yang punya pertanyaan nih tentang apa itu Kreologi, apa itu Duanyam, bagaimana sih cara mendownload aplikasi Kreologi. Nah, itu bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Nah, oke, sudah bergabung. Oke. Ya, halo Kak Rika, selamat malam. Halo,
Mbak Mira. Oke, cukup kedengaran kah Kak Suaranya Rika suara jelas. saya? Oke, sudah jelas Kak, sudah jelas. Tapi Mbak Mira mengecil suaranya. Oh iya ya, mengecil ya Kak Rika ya. Oke, ya coba kita tes dulu ya koneksinya ya. Oke, Kak Rika bisa mendengar dengan jelas suara saya Kak? Iya, jelas. Oke, baik. Ya, mungkin Kak Rika bisa sapa-sapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram kita malam hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih. Saya Reka Agustina dari Rumah Kreatif Waira di Purwakarta. Oke, ya kita cukup jauh ya Kak Rika dari Purwakarta, saya dari Flores ya Kak Rika ya. Nah, Kita dari ujung ke ujung ya. ya dari ujung ke ujung ya. Nah, mungkin teman-teman malam hari ini topik kita kita akan membahas tentang serba-serbi bisnis handmade produk ala rumah kreatif Ufaira ya, dari rumah kreatifnya Kak Reka. Nah, mungkin sebagai pembukaan nih Kak Reka bisa menceritakan sedikit nih apa sih sebenarnya rumah kreatif Ufaira itu dan apa yang melatar belakangi Kak Reka mendirikan rumah kreatif ini Kak? Ya, makasih ya. Eh, jadi sesuai dengan namanya, rumah kreatif, ini berasal dari hobi saya yang membuat kerajinan gitu ya, yang suka menjahit. Jadi tahun 2010 saya buat fanpage-nya Rumah Kreatif Faira untuk apa ya, menuangkan foto-foto atau pelatihan yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Waktu itu saya di Bitung di Sulawesi Oh, Utara. Itu jadi uh, Rumah Kreatif Faira itu memproduksi beragam kerajinan, khususnya tas, stensil, anyaman koran, dan kerajinan craft lainnya. Seperti itu. oke. Oke, tadi berarti memang fokus ke tadi ada tiga ya. Apa tadi stensil, terus Tas, anyaman tas koran dan polos ya, tas ya. kanvas, tas belacu, atau sesuai pesanan. Misalnya dia pengen dari batik, pengen dari katun. Oke. Kemudian ada stensil. Oke, ini saya kasih lihat. Mm-mm. Ini umumnya memang polos ya. Jadi 2010 itu umumnya polos. Mm. Eh, ada tasnya kebetulan nggak ada. Jadi hari ini tuh saya lagi pindahan, Oke. Oh, lagi lagi pindahan pindahan dulu. kontrakan. Barang-barang udah terangkut semua. Ini tinggal sisa-sisa sedikit. Misalnya ada tas besar seperti ini. Nah, jadi umumnya tuh tas polos. Oke. Nah, ini ada azan ya. Maaf Oke, kalau ini agak ya. berisik. Nah, jadi 2010 itu belum komersil, saya masih kerja. 2011 saya resign. Nah, itu baru berani menawarkan produk tas atau kerajinan yang saya buat. Oh, Jadi tahun berapa ya? 8. Tadi tahun berapa? tadi 2000. Oh ya, 2000 2008. ya 2010. 2008 kenal Facebook. Mm-mm. Ya, 2008 baru kenal Facebook. Nah, disitulah saya apa dapat pertemanan yang hampir semua teman-temannya itu crafter. Oke. Entah bagaimana ya, qadarullah jalannya Allah seperti itu. Mm-mm. Hampir semua teman-teman Facebook saya selain teman kantor, teman lingkungan itu seluruh Indonesia itu kebanyakan crafter. Oh, Ada yang memang hobi, ada yang memang berjualan gitu ya. Jadi saya sudah memperhatikan, oh seru juga ya jualan atau sekedar share karya. mm. Jadi di Facebook saya, di albumnya itu udah banyak apa yang saya buat, itu sudah saya share. Begitu 2011 resign, Mm-mm. mau mulai usaha, saya tinggal share aja. Dan Oke. alhamdulillah tuh udah, istilahnya apa ya, saya juga kadang-kadang nggak percaya. Ada yang bilang, ih jahitannya rapi. Lihat dari mana ya? Emang fotonya kan close up aja gitu nilai katanya. Ya alhamdulillah, walaupun saya jauh di Bitung, Mm-mm. dapat aja gitu orderannya. Oke, wah berarti menarik sekali ya. Berarti sudah mulai dari 2008 karena memang hobi, terus 2010 diseriusin, akhirnya 2011 memutuskan untuk resign ya kayak untuk fokus mengembangkan produk-produk handmade ini ya kayak. Nah, Ya, oke, tadi sudah sempat dijelaskan sedikit nih sama Kak Reika nih kalau produk-produknya tadi ada tiga, tas polos, apa jahit tas, terus
stensil, Stensil. ya stensil sama anyaman koran ya Kak. Nah, Ya. kalau boleh tahu nih Kak, kalau di Rumah Kreatif Ufaira ini sendiri, apakah ada kegiatan-kegiatan seperti kursus atau workshop yang dilakukan gitu nggak Kak? Ya, jadi memang sesuai namanya saya kasih nama rumah kreatif itu karena memang, inginnya tuh berbagi ilmu, memberikan pelatihan-pelatihan. Cita-cita tingginya rumah kreatif Pak Era itu menjadi tempat magangnya masyarakat untuk bisa belajar beragam macam keterampilan sehingga dia bisa buka usaha dari rumah gitu ya. Saya udah bisa buktiin kita bisa buka usaha dari rumah tanpa harus misalnya harus masuk pabrik, harus kerja di kantor seperti itu. Dengan skill tangan kita aja gitu, dengan modal yang sangat minim, bisa dibilang kayak dulu saya itu cuma modal mesin jahit, modal kalian, saya nggak harus beli apa gitu ya. Jadi DP aja. Kalau ada yang mau pesan DP dulu 50%, nanti kalau udah jadi baru dikirim. Jadi ya cuma nggak gede lah. Jadi kalau orang bilang wah harus modal gede, enggak gitu ya. Tinggal keahlian kita tuh apa kayak gitu. Oke, memang punya cita-cita besar ya, punya mimpi besar untuk mungkin memberdayakan ya orang-orang sekitar gitu, tetangga-tetangganya Ya, bisa lebih mandiri gitu ya. Nah, ya. dari Kak Rika sendiri nih, tadi kan sudah di-share sedikit nih tentang produk-produknya, tentang latar belakangnya mulai usaha. Nah, Kak Rika mungkin bisa share sedikit nih ke teman-teman yang sudah menonton, yang sudah berada di live Instagram kita malam hari ini. Nah, bagaimana sih cara Kak Rika memperoleh bahan baku untuk ketiga produk ini, Kak? Ya, alhamdulillah waktu saya di Bitung, di Karawang, di Purwakarta, kain lokal itu lumayan ada gitu ya pilihannya. Jadi tanpa harus belanja online juga ada gitu bahan belacu, bahan kanvas, khususnya belacu ya. Jadi waktu di Bitung sama di Karawang saya malah dapat kain belacu tuh yang bagus. Tapi sampai suatu saat mungkin pas harga naik ya, Pak Hajinya tuh nggak nyetop lagi. Nah itu mulai deh saya nyari-nyari online. Nah ikut komunitas pengusaha Muslim kalau nggak salah waktu saya di Karawang. Saya ke Bandung, ketemulah sama teman saya yang sekarang kerja sama dia supplier kain kanvas belacu di Bandung dan juga ada konveksinya. Senang banget dapat harga yang murah, kainnya bagus gitu ya. Jadi kalau saya lagi butuh kain tinggal pesen ke dia, atau kalau saya mau jahit dan konveksi dia lagi nggak banyak, saya bisa masukin jahitan. Jadi ada yang saya jahit sendiri, ada yang saya maklunkan ke beliau gitu ya. Kemudian karena tadi juga pertemanannya teman-teman crafter semua, terus ada grup juga Fabric and Craft Supply gitu ya, marketnya di FB. Jadi link untuk bahan-bahan itu banyak. Mau mulai dari yang grosiran sampai yang kanvas impor apa itu beragam, tinggal milih. Jadi kalau ada teman-teman pelanggan, saya mau pesen yang ini, saya pesen yang ini, saya tinggal pilih-pilih aja dari teman mana yang ongkirnya terdekat, mana yang terlengkap, mana yang termurah. Alhamdulillah semua itu online. Saya nggak pernah belanja ke Tanah Abang, nggak pernah belanja ke ASMK ya. Ya, ASMK. Ya, itu nggak kayak teman-teman yang harus boyongan naik kereta. Nggak. Paling cuma di dalam kota sama online. Semua online. Oke, berarti penting sekali ya Kak ya kalau untuk membangun relasi gitu ya Kak, ikut-ikut komunitas, join-join, jadi bisa dapat relasi yang sampai sekarang kuat banget gitu. Jadi Kak Rika bisa punya yang bantu gitu, vendor untuk membantu membantu untuk jahit gitu ya Kak ya, dan pengadaan bahan baku. Nah, ini Kak, tadi kita sudah ngobrolin soal bahan baku Kak. Nah, untuk proses produksinya tadi sempat mention sedikit ya sama Kak Rika ya. Kalau pesanannya lagi banyak, terus teman Kak Rika yang punya konveksi itu lagi kosong bisa bantu. Nah, untuk proses produksi sendiri Kak, alur produksinya di tempat ya di Rumah Kreatif Ufaira ini seperti apa Kak? Saya jarang nyetok ya, jadi umumnya custom. Ya, mungkin cari aman. Terus awal-awal bingung kan, saya mau bikin apa gitu. Jadi pertamanya cuma menawarin keahlian. Jadi terima pesanan,
terus diskusi desainnya sampai sampai klop, desainnya mau apa, saya kasih pilihan, dia juga kasih pilihan dia maunya apa sampai kita ketemu, kemudian harga kalau cocok dia DP, saya buat, baru nanti udah selesai dia lunasi terus dikirim. Seperti itu aja sih. Oke. Bahannya ada yang memang sudah ada di saya, ada juga yang dari dia. Ada juga yang dari pelanggannya, misalnya, oh saya mau saya kombinasi kanvasnya sama apa tuh kemarin, lurik, misalnya lurik Jogja, dia kirimin. Atau dia mau denimnya apa, dia kirimin ke saya. Atau mau tali kulitnya dari bahan apa, dari mana, saya bantu carikan, nanti belanjanya bisa dari dia, bisa dari saya, kayak gitu. Oke, oh berarti ini ya kayak bisa terima custom, terus kalau misalnya orang request pengen punya apa pengen dari bahannya sendiri juga bisa diterima ya kayak. Iya. Jadi spesialisasinya Rumah Kreatif Upaira itu kita bisa custom walaupun cuma satu. Oke, Karena ngerasain oke. sendiri ya, kalau mau pesen ke mana, oh harus minimal 12 misalnya, harus minimal 100. Nah, nggak mungkin, jangan banyak-banyak. Jadi, uh, saya ngeliat pasarnya ada di situ, ya saya masuknya ke situ. Justru saya nggak kuat kalau harus grosiran yang besar-besar gitu, tuh modalnya lebih besar lagi. Seperti Oke. itu. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau memang ada yang sudah punya pertanyaan dari yang penjelasan Kak Reka, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak ya. Nah, Ya. apakah Kak Reka sendiri di Rumah Kreatif Ufaira ini sudah punya tim Kakak yang Kak Reka handle gitu untuk membantu proses produksi di Rumah Kreatif ini, Kak? Nah, itu dia. Rumah Faira ini namanya rumah, tapi orangnya baru satu. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan. Jadi, timnya itu ya sudah dicoba ya. Ada yang bertahan 3 bulan, ada yang bertahan sebulan gitu. Jadi sekarang posisi hari ini masih single fighter gitu. Oh, Tapi wow. misalnya untuk anyaman koran, ya, ini anyaman koran. Bahan bakunya kan dia lintingan koran seperti ini. Oke, lintingan. Nah, ini saya nggak bikin. Jadi waktu belajar nggak berhasil, nggak bagus. Akhirnya ada teman di sini yang memang sudah dapat pelatihan di Dekranasda waktu itu. Jadi kita kerjasama, dia yang bagian melinting, saya yang beli. Karena untuk bisa menghasilkan lintingan yang anyaman yang rapi, kuncinya dari sini. Oh, oke. Ya, dia bisa bikin benar-benar bagus, standar. Jadi saya bisa dibilang tergantung ya sama temen saya ini, kita partneran. Dia yang buat, saya beli, nanti saya olah lagi jadi yang lain, seperti itu. Oke. Ya. Jadi baru partnernya baru bukan pegawai saya, jadi partner ya. Jadi adanya timnya itu partner. Sama seperti kayak tadi misalnya Maklun ya, itu partnernya gitu. Atau ada teman-teman lagi yang bisa saling support. Untuk timnya sendiri yang memang kerja istilahnya di Rumah Kreatif Faira itu belum. Tapi insya Allah lagi berusaha mau lebih serius lagi mencari apa namanya ya, tim. Alhamdulillah ada satu yang bantu. Kemarin ini lagi percobaan, mudah-mudahan langgeng seperti itu. Oke. Nah, saya sudah sempat ini Kak kepo-kepo di Instagramnya Rumah Kreatif. Iya, di follow ya teman-teman. Ya teman-teman mungkin bisa di follow nih untuk produknya lucu-lucu dan unik-unik gitu Kak. Nah, dari produk-produk ini Kak, tadi saya sempat lihat nih Kak ada yang berwarna-warni gitu Kak. Nah, mungkin dari Kak Reka bisa share sedikit nih Kak, bagaimana sih proses mendapatkan, tadi kan cukup banyak inovasi nih Kak, saya scroll sampai ke bawah-bawah memang banyak sih produk-produk yang sangat inovatif gitu Kak, desain-desainnya. Nah, dari Kak Reka sendiri, bagaimana sih Kak cara mendapatkan inovasi untuk desain produknya, serta pemilihan warna-warnanya sih, jadi kayak matching sekali sih Kak, saya ngeliat dari merah dipadanin sama hijau, terus dibentuk bunga itu kayak Kak, matching. Jadi kalau kamera nge-freeze ya? Udah. Barusan kamera nge-freeze, tapi udah lancar. Masih ada. Jalan-jalan ini ya, hunting di Pinterest,
di YouTube, di Oh. Instagramnya senior, dan kebanyakan dapat idenya dari luar. Hmm. Contohnya tas, bagaimana tas polosnya dihias gitu Hmm. kan. Jadi dulu itu tas polos memang untuk sesama crafter. Hmm. Jadi dibeli sama teman-teman crafter untuk dia lukis, dia Hmm. sulam, pokoknya untuk dia hias gitu ya. Saya bagian support tas polosnya. Jadi nggak semua pelukis, nggak semua pesulam bisa jahit tas kan. Jadi dia Iya benar. nyari. Nah, terus supaya nggak terbatas dengan pelanggan itu saja, saya nyari. Oh, ketemu ada yang namanya apa? Krayon kain, ketemu yang namanya spidol kain. Itu Oke. udah saya Wah. googling, temu semua. Atau Oh. how to decorate your tote bag, misalnya gitu ya, how to decorate your pouch. Pokoknya ketemu aja. Dan nanti saya share atau saya coba, nah nanti datanglah yang mesan seperti itu. Makanya sampai akhirnya ketemu ini stensil. Hmm. Nah, ini namanya stensil. Nah, ini Oke. dari pasar. Nah, ini bahan bakunya memang agak susah yang ini Ah. ya. Karena ini masih agak langka. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak. Udah mulai banyak. Nah, ini Oke. kalau jadi saya punya beberapa artis yang apa ya, yang sering dikepoin. Hmm. Itu Oh iya. kalau kalau tas sih banyak banget ya artis apa artisan Hmm. Yang. tas. Nah, kalau anyaman koran itu justru orang-orang apa ya, orang Rusia, Hmm. orang-orang India itu saya dapat tutorial tuh awalnya dari sana. Oh. Sampai akhirnya ketemu sama Ibu Uwin dari Serang, IG-nya tuh Arsya Art, Hmm. YouTube-nya juga Arsya Art. Itu Oh. jelas banget semua semua tutorial. Nah, tinggal saya nyari-nyari idenya di Pinterest lagi, ngeliat warna-warna apa. Ya, alhamdulillah diberi, saya kebetulan sudah tes Steven kemarin. Ternyata memang bakat saya tuh di intuiting, memang ada, udah dari sananya, udah Oke. given gitu ya. Ekstrovert. Jadi kalau ngumpul-ngumpulin nanti ketemu sesuatu yang baru. Saya Baru. pasti harus akan muncul sesuatu yang baru. Kayak Oke. misalnya ini polos. Oh Hmm. bosen ya, polos-polos aja. Oke, saya coba lukis, ya Oh. kan? Ini coba saya lukis. Ini berhasil, merah, saya lukis. Ini bunganya pink dan Hmm. hijau. Tapi kemarin saya coba yang warna coklat muda, saya lukis warna ini nggak masuk, Oh mati. Jadi ya ya. error. Ya, itu Oke. kalau yang dikumpulin yang salah-salah banyak juga. Oke, berarti terus inovasi ya Kak. Perbanyak cari Iya, referensi jadi terus. ada ide, dicobain, dilihat. Enaknya main chat itu bisa kita tutup lagi kan. Oke, Kalau benar. salah, tutup lagi, coba lagi. Nah, kalau stensil, nah ini saya juga masih belajar ya, karena ini kan uh, saya bukan pelukis. Oke. Jadi ada satu artis, dia orang Jepang tapi tinggal di Chili kalau nggak salah, apa di mana itu, namanya itu Mayumi Takushi. Hmm. Nah, itu saya pertama kali amazed dengan stensil, bisa bisa seperti hasil lukisan akhir, Hmm. seperti orang lukis profesional, Iya. lukisan tangan gitu ya. Oke. Masih terus terus belajar, kayak nggak bisa habisnya gitu buat buat Hmm. belajar. Apalagi art itu nambah terus ya. Iya, benar. Jadi ide atau bermain warna itu Hmm. ya pertama nyari inspirasi, kemudian kita cobain Hmm. ya, kita cobain dan ya cari keluarin yang sesuatu yang baru yang orang lain belum Hmm. pernah buat. Karena kan kalau senior koran udah banyak banget ya. Kalau Hmm. saya mau bersaing sama Salam Rancage, wah belum apa-apa deh. Mereka udah bisa ekspor kan. Jadi harus bisa bikin sesuatu yang beda seperti Beda. itu. Oke. Nah, nah Gitu dari Kamira. oke, luar biasa sekali ya Kak. Nah, dari Karika sendiri nih dari untuk produk-produk yang sudah diinovasi tadi. Nah, dari Karika sendiri apakah punya target pasar tertentu gitu Kak? Dan eh, kira-kira dari Karika nih biasanya menyasarnya di usia berapa nih untuk
target pasarnya dan strateginya Kareka nih, Iya. pengalaman Kareka melakukan pemasaran itu seperti apa, Kak? Ya, ya awal-awalnya belum ketahuan ya siapa gitu ya. Kalau namanya crafter tuh membuat nanti tinggal ditawarkan atau nunggu pesanan. Tapi kalau dari hasil evaluasinya selama ini, kalau untuk anyaman koran ini kan home decor ya, kebanyakan itu dia untuk home decor itu biasanya 40 ke atas. Jadi mereka tuh memang memang senang untuk mendekorasi rumah, ada dananya untuk itu. Ini kan tersier Mm-mm. banget ya, apalagi pandemi ini Iya. nggak apa bukan kebutuhan yang sangat pokok kan. Uh, Nah ini biasanya yang menengah ke atas, yang senang dekorasi rumah, atau untuk souvenir, apakah untuk kolega dia, perusahaan, atau ya yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang stensil, selama ini Halo, Kak. Oh, oke, oke. Tadi ada sempat masalah. Oke, tadi sempat nge-lag, Kak. Oke, ya siap. Oke, boleh dilanjutin, Kak. Tadi sempat nge-lag Karekanya. Iya Kak, Oke, oke, kamera bisa menghilang. dilanjutin. Oke, oke, bisa dilanjutin lagi, Kak. Oke, tadi yang stensil ya. Mm-mm. Kalau yang stensil bisa sekitar 25-30 ke atas. Ini lebih ke crafter juga, Oh, crafter. pelaku bisnis. Contohnya, contohnya yang ini. Ini kemarin dipesan sama temen untuk memberikan nama di pesanan maskernya dia. Oh, wow. Ya, Oh, kan tinggal pakai spidol atau pakai kuas atau pakai spon, tinggal dibentuk. Misalnya namanya Ratna, ini tinggal digeser hurufnya. Jadi dia cuma modal ini, dia mau bikin kalimat apapun mm-mm. bisa gitu kan. Oke. Kalau ini dulu, ini dipesan untuk dekorasi dinding. Dia memang Oh, terima jasa dekorasi dinding, mencat apa ngecat ya istilahnya, mengecat dinding dengan Ngecat dinding. dekorasi lukisan. Nah, dia pakai pakai ini atau buat teman-teman yang memang hobi mau apa dekorasi kamarnya. Tapi ini bisa ke semua media ya. Jadi ada yang memang Oke. toko kue juga ada, misalnya untuk jadi perusahaan masuk ya. Kemarin tuh ada yang beberapa saya tolak, Mm-mm. dia itu pesan yang logonya Mm. roti O. Cuma gede banget 150 kali 150. Oh, Nggak ada plastiknya iya, aja iya. di toko polosnya aja Oh, 100 kali 100 gitu mm. kan. Itu saya belum belum bisa layanin. Saya bilang bisa disambung. Tapi tukang yang ngecatnya bukan profesional artis, jadi nanti susah Bu katanya. Ya sudah akhirnya Oh, nggak lanjut. Tapi kalau yang ini tas-tas polos ini sama ya. Ini hampir sama semua teman-teman crafter, baik yang memang hobi atau memang yang buat usaha. Ini tuh kemarin tahun lalu, apa awal tahun ini? Tahun lalu kalau nggak salah. Dia mm. pernah kerja di hotel, suaminya pernah kerja di apa itu kids kids mania apa tempat permainan anak tuh yang kids apa yang Oke. profesi. Nah, karena kakak, tapi suaminya jago melukis, jadi dia cari nih polos-polosan begini, saya support media polosnya, beliau yang lukis, dia jual. Jadi uh, bisa segala umur atau ibu buat aktivitas anaknya, lembaga sekolah, tempat kursus, buat bahan bahan apa istilahnya? Bahan latihan Bahan muridnya gitu latihan. ya. Ya. Guru-guru sekolah seni kebudayaan pernah pesan media-media. Jadi media polosnya juga kadang-kadang ada kayu, ada apa sesuai permintaan pelanggan. Seperti itu, Mbak. Kak Mira. Oke, siap. Wah, ini ada yang bilang dari Kak Selfie kok keren banget, Kak. Nah, mungkin dari teman-teman nih Alhamdulillah. kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar ya. Hari ini kita ngebahas tentang
bisnis handmade ala rumah kreatif Ufaira dari Kak Reika. Nah, Kak Reka, tadi sudah dijelasin ya dari cukup panjang ya bahasan kita dari bahan baku, proses produksinya bagaimana, terus bagaimana menginovasi produk sampai target pasar dan strategi marketingnya. Nah, pasti bangun rumah kreatif ini kan bukan hal yang mudah ya Kak. Jadi bisa bertahan dari 2008 mulai ide, 2011 mulai Fight mulai berani untuk meninggalkan pekerjaannya untuk fokus di rumah kreatif ini Kak. Nah, dari Kak Reka nih mungkin Kak Reka bisa share nih ke teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram ini kendala-kendala atau kesulitan nih yang Kak Reka temukan selama mulai dari 2011 sampai saat ini nih Kak, menjalankan rumah kreatif Ufaira ini Kak. Ya, kendala suaranya serak. Kendala utamanya itu pastinya adalah soal membagi waktu. Oke. Karena kita ibu ya, beda sama bapak-bapak. Kalau ibu ada tugas didik anak, ngurus rumah, segala macem gitu. Ditambah kerja di rumah itu beda dengan kerja di kantor kan? Iya, Gak ada jamnya. Iya, 24 jam ya. Kita yang atur sendiri gitu ya. Iya, atur sendiri Jadi waktunya. cari ritmenya. Saya sempat ngerasa bingung. Dulu waktu anak saya kecil-kecil, kok saya bisa produksi banyak ya ngejahit. Kok anak lebih kecil, bayi masih ngerangkak atau apa kok lebih banyak. Kenapa anak semakin gede kok waktunya makin berkurang? Nah itu berarti manajemen atau katanya sih memang ya anak-anak semakin gede justru malah semakin manja. Ya jadi polanya berubah lagi, saya harus atur lagi gitu kan. Ditambah pandemi ini anak-anak juga belajar online, berubah lagi, sempat jet lag atau sempat gimana gitu ya. Aduh, kapan waktu produksinya ini dari pagi sampai malam misalnya ngajarin anak online. Tapi alhamdulillah sudah mulai harus nge-push diri sendiri ya. Maksa diri sendiri, disiplin sama diri sendiri. Misalnya lagi nonton TV, harusnya saya sebenarnya boleh ya istirahat gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya maksa nyari waktu khusus tuh kayaknya nggak akan ketemu. Jadi sambil nonton TV saya bawa ginian, hanya mata ke TV, tangan ke sini gitu ya. Yang penting jalan dua-duanya, hiburan iya, kerjaan juga iya. Jadi kalau lagi jahit kan nggak bisa berisik ya, nggak bisa nonton TV. Nah jadi disambi apa yang bisa disambi lah. Nah itu tadi ya masalah waktu. Kemudian masalah utamanya lagi yaitu tadi masih sendiri ya. Kerajinan tangan yang kita kuasai ke orang lain itu nggak mudah ya. Sudah ada SOP-nya kayak apapun, tiap tangan pasti beda. Jadi saya juga masih mencari pola. Misalnya, kok teman saya bisa ya dapetin karyawan tuh banyak banget ya pengrajinnya. Atau temen itu kok bisa ya tetangganya satu gang itu bisa bantuin dia semua gitu. Jadi tiap orang jalannya beda-beda ya. Dan jodohnya ya mungkin insya Allah, tapi saya harus namanya niat baik kan, membuka lapangan pekerjaan, saya harus bisa gitu. Ya yang itu kan karena pelanggan nih. Kalau pelanggan nggak ada, saya santai-santai aja gitu kan. Ngapain susah? Karena kadang-kadang nyetok tuh juga resiko. Misalnya saya salah model, saya salah desain. Tapi alhamdulillah ini ajaibnya kalau koran ya, yang salah juga dicari. Jadi kadang ibu-ibu tugas sekolah dicari tuh. Saya bilang kalau buat tugas sekolah baiknya nggak dibikinin yang baru ya. Ini saya kasih atau saya jual yang istilahnya yang setengah jadi, nanti tinggal dilanjutin, dilem, dicat lagi, atau ini agak sedikit cacat, atau apa mau nggak, jadi biar nggak pure dari saya, dia harus, ya alhamdulillah akhirnya masalah-salah juga habis. Gitu. Oke, berarti tadi yang menjadi isunya. Kemudian mungkin yang ketiga modal ya, harus bisa nyisihin, harus bisa nabung, disiplin laporan keuangan. Nah itu kelemahan saya.
Tapi memang rata-rata saya dari hasil ngobrol sama temen, tukang Mm-mm. produksi itu kurang rajin mencatat, Oh, oke, gitu ya. memang terkendala Jadi di administrasinya ya kak kita ya. produksi tapi nanti pas transaksi tuh, nah itu yang kelemahan di situ tuh, di situ. Oke, ya. Tiga Ya itu sih tadi. kalau yang buat saya ya selama ini yang harus terus diperbaiki tuh itu. Nah, nah, eh nah kalau dari Karika sendiri nih, mungkin bisa berbagi tips nih untuk ke teman-teman selama selama masa pandemi ini kan, eh kan pasti kan pasti tidak dipungkiri berdampak juga kan kepada usaha. Mungkin orderan menurun misalnya kayak gitu. Nah, dari Karika ada tips nggak untuk bisa memaintain untuk pembeli-pembeli Karika nih? Mungkin ada jadwal untuk ngobrol atau kontak ke pembelinya atau seperti apa Kak? Hmm, ya, Langganan-langganannya lah Kak. ya. Mungkin tipsnya bukan dari saya ya. Saya sampaikan aja nasihatnya para coach nih. Kebetulan saya tuh paling senang ikut kelas bisnis ya. Ada kelas pendampingan ini, pendampingan itu gitu. Jadi tipsnya itu eh, kumpulkan database pelanggan, terus rajin-rajin kontak. Jadi lebih baik eh, mengikat atau menjalin hubungan dengan pelanggan lama daripada sibuk mencari pelanggan baru. Kan baru, benar. Seperti itu. Jadi eh, misalnya dulu ada pelanggan saya yang sering rutin beli ini gitu ya. Hmm. Beras stok saya masih ada nih numpuk gitu, tiba-tiba Mbak masih butuh nggak gitu kan, apa Oh, kabar, saya tawarin lagi, ini masih ada stoknya di sale ya, mau ngabisin misalkan kayak gitu. Jadi kalau diskon oke. pada seneng kan. Baru senang Atau ya. ya, atau ikut komunitas, kemudian ikut pendampingan ini kayak seperti sekarang. Mm-mm. Saya ikutan, saya kan Rumah Kreatif Fire itu binaannya Astra. Dan Oke. dari sejak Oktober tahun lalu tuh Astra bikin event namanya virtual virtual expo. Hmm. Dia ngasih diskon, tapi kita dibayar full. Itu tuh yang saya berusaha sebar ke share ke teman-teman. Mm-mm. Awalnya saya nyetok tapi belum ada yang laku. Akhirnya Mm. taktiknya dirubah. Ya memang langsung ngincer. Kamu kemarin pengen beli ini ya, tapi kemahalan. Ini Mm-mm. nih lagi ada diskon, lo cuma beli setengah harga. Sudah dua, berarti yang Mei sama ini taktiknya seperti itu. Manfaatkan Oke. yang ada Iya, diskon, kontak teman-teman yang kepengen tapi ntar dulu deh, atau lagi apa, mahal apa, lagi nggak ada dananya misalnya gitu. Jadi kalau lagi ada diskon, saya kembali ke teman-teman yang kemarin yang memang udah suka kepengen, nih buat kamu nih diskonnya gitu. Jadi kan mereka seneng kayak gitu. oh. Wah, ini bisa dijadiin tips juga ya untuk teman-teman UMKM yang lain, mungkin yang punya produk yang terkendala nih berjualan di masa pandemi ini ya bisa tips dari Kareka ini mungkin bisa dipraktekkan juga ya kayak di usaha teman-teman kali. Ya, Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. nah, dari Kareka sendiri nih, tadi kan sempat Kareka cerita ya di awal ya, mungkin dari teman-teman yang baru bergabung, Kareka di 2008 tuh sudah mulai untuk ngeposting-posting ya tentang karya-karya ini ya kayak. Terus sudah Hmm. mulai online lah sejak dari 2008, terus mulai serius usaha di 2011. Nah, dari Kareka sendiri nih, berarti kan mungkin selama ini memang melakukan penjualan secara online, hanya apa Iya. melakukan penjualan secara online ya Kak. Nah, eh bagaimana dari Kareka ini bisa memaintain nih sejak pandemi kan penjualan secara online ini kan berkembang pesat sekali kan Kareka. Jadi dari Kareka yang ritmenya mungkin dari pas sebelum pandemi itu ritmenya biasa aja gitu yang penjualan secara online. Sekarang kan serba serba cepat nih tiba-tiba online semua orang gencar di online. Nah, dari Kareka bagaimana cara memaintain terkait penjualan di channel online ini Kak? Eh, Kalau dulu belum ngerti yang namanya Instagram harus dipercantik kayak kayak gitu Hmm. kan. Belum ngerti Ya. kalau sehari harus posting 3 kali minimal atau satu Hmm. kali lah minimal. Dari kelas-kelas itu saya belajar terutama Canva. Jadi berarti Hmm. tahun
2020 ya, apa Mm-mm. 2020 saya mulai belajar Canva. Nah, dari situlah manfaat banget kan buat mempercantik Instagram kita, bikin Oke. video yang mudah gitu. Nah, jadi atur jadwal postingan walaupun masih keteteran juga sebenarnya, Mm. tapi uh, saya warnanya maunya yang seperti ini, polanya ini. Saya atur, ya itu yang saya suka dari Canva. Saya bisa atur template-nya yang di sudut seperti apa. Jadi saya nggak, kan ada tuh pelatihan yang satu desain gridnya langsung 9 gitu ya, Oh, oke, langsung oke. dipecah-pecah. Saya nggak pakai itu, nggak tahu kenapa kok nggak pernah cocok terus nggak mau pakai itu gitu. Oke, ya, 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 ada yang gitu. Bikin template sendiri saya udah, Hmm. ini kalau nanti yang di sudut kanan template-nya yang ini, yang di tengah ini, yang di sudut kiri itu ini, nanti ganti-ganti misalnya tengah. Tapi kadang-kadang ya nggak disiplin juga Kak. Jadi biasanya tuh turun kalau lagi banyak produksi. Hmm. Ya otomatis Oke. itu nggak kepegang kan. Ya, nggak Tuh, pegang tapi karena pernah itu ya. 3 bulan, jadi rumah kreatif Fire itu alhamdulillah kalau minta anak magang ke SMK tuh Mm-mm. mudah gitu ya, sering kerjasama. Jadi yang kemarin tahun lalu Agustus Agustus September saya coba sama anak SMK jurusan pemasaran. Mm-mm. Bantu di situ tuh saya baru ngerti namanya IG story. Oh, Anak oke. SMK Wah, menariknya. dan terus itu gimana sih pakai IG story? Padahal anak saya juga ngerti ya, cuman mungkin nggak, Ah, kalau ke anak sendiri dia kurang ngajarin ibunya tuh kurang. ah, Ini anak SMP gini loh ibu diajarin. Oh ya udah kamu bagian syuting ini ya, misalnya di stensil, di syuting sama dia terus dikasih lagunya. Setelah saya pelan-pelan mereka udah selesai, saya udah oh seperti ini polanya. Kayak sekarang ada reel gitu ya, wah ini oke, mantepan real. reels daripada IG story kan. Iya. Belajar terus lah, Oke, ya berarti minimal minimal sehari atau seminggu sekali seburuk-buruknya. Ditambah saya IG-nya ada 3 berarti itu. oh, oh ya, 4 masing. sama yang pribadi, dipecah-pecah semua. Oke, wah menarik sekali. Berarti belajar banyak juga ya kayak untuk apa untuk membuat konten-konten di Instagram, di media sosial ya biar apa mengimbangi ya kayak Ya harus, perkembangan malah jualan online. malah ada teman di grup yang lain tuh ngasih tahu, sama Hmm. saya juga nggak punya tim kata dia. Saya sudah rencanakan 30 hari itu saya sudah punya. Aduh, hebat sekali saya bilang. Dia sudah punya Iya. depan loh. Mau ngejar kayak dia tuh masih keteteran. Seperti itu. Oke. Wah, menarik sekali ya cerita dari Karika ini. Nah, Kak Reka sendiri nih kan saat ini sudah bergabung nih Kak di komunitas kreologi ya Kak ya. Ya, Mungkin Kak Reka ini bisa share sedikit nih sejak kapan Kak Reka mulai bergabung di komunitas kreologi dan mungkin bisa disampaikan nih ke teman-teman yang menonton di live Instagram ini ada yang mungkin ada yang belum bergabung di komunitas kreologi pengen dengar dulu nih sharing dari Kak Reka nih selama iya. bergabung dengan komunitas kreologi apa saja yang didapatkan Kak Reka gitu apa saja atau mungkin apa saja yang sudah dipelajari Kak Reka selama bergabung dengan komunitas kreologi Kak. Kalau tepatnya saya lupa. eh Kayaknya dalam 1 tahun ini ya, atau Oke. enggak. Kayaknya akhir 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 tahun 2020. Saya ingat saya udah mulai masukin orderan di aplikasi Kreologi itu Desember. Jadi sebelum itu saya udah mulai masuk di grup Kreologi. Jadi Hmm. awalnya saya kenal Du Anyam dulu kan. Hmm. Kenal Du Anyam dulu, akhirnya kenal Kreologi. Nah, ternyata Kreologi mengeluarkan aplikasi aplikasi eh, untuk yang seneng gadget ya. Kalau masih yang manual mungkin senangnya di buku. Kebetulan saya memang senang aplikasi. Jadi kita bisa memasukkan pre-order, pesanan-pesanan pelanggan. Misalnya contoh kemarin yang Desember itu saya pengen masukin, waktu itu mau ada kerjasama sama ke Sarinah ya, kurasi waktu itu harus mau bikin berapa puluh misalkan. Saya masukin di aplikasi Kreologi mulai kapan tanggalnya. Nah, cuma Kreologi itu kebalik ya. Harus bikin mundur
Jadi gini, kalau kita, saya mulainya bikinnya sekarang, nanti Mm-mm. 3 hari, 4 hari, kirimnya nanti tergantung udah selesai gitu kan. Tapi di Oke. kreasi kita kayak diajarin dibalik gitu, dikunci. Pelanggan tuh minta misalnya 10, ini Juli ya. Misalnya pelanggan tuh minta 10 Agustus udah harus nyampe di dia, misalnya gitu. Kita ngitung-ngitung mundur kan. Oh, pengiriman berarti harus 2-3 hari sebelumnya. Masukin tuh tanggal pengiriman. Ah, oke. Kita tahu misalnya proses ini tuh, misalnya 4 ini tuh berarti 4 hari gitu ya. Saya harus mundurin lagi 4 hari. Oh, kapan saya harus mulai? Misalnya waktu dia mepet, ya ditolak gitu kan. Kalau memang diterima, waktunya cukup, mulailah dimasukkan. Jadi belajar disiplin juga ya kayaknya dari Hmm, kreologi itu. benar. Nggak boleh entar-entar. Kadang-kadang kan moodnya juga ini. Mm-mm. Kemarin, apalagi kemarin suami saya sakit kan sebulan ini, wah ada telat semua. Seperti itu, Kamila, bagi saya belum maksimal yang bahan baku apa itu pencatatan, ya itu lagi-lagi ya kelemahan saya pencatatan keuangan itu belum belum Mm-mm. rinci saya masukkan. Tapi Wah. kalau dari grup diskusi itu banyak kan, ada Mm-mm. apa, bagaimana menghadapi keluhan kemarin yang tentang sepatu ya ada Oh, dari admin, iya. atau bagaimana melatih juga waktu kemarin tuh Mbak Alin yang dari kertas by Alin itu. Mm. Seperti itu, jadi saling saling support, saling sharing pengalaman. Oke, wah menarik sekali ya. Berarti sudah mulai menggunakan aplikasi Kreologi memang jadi melatih untuk disiplin ya Bu ya. Jadi kayak lebih terjadwal untuk kegiatan-kegiatan produksinya ya. Nah, oke, ini ada yang ini dari bunga hiasan. Bu Rika memang rajin dan semangat terus dalam berkreasi dan mencari ilmu. Semangat terus ya Ibu. Terima kasih. Nah, mungkin untuk teman-teman nih yang penasaran ingin tahu sih ingin tahu seperti apa sih sebenarnya aplikasi Kreologi itu. Nah, teman-teman bisa langsung mendownload aplikasi Kreologi sudah ada di Play Store atau teman-teman bisa langsung apa diklik dari link yang sudah dipin di kolom chat ini ya. Nah, kita ini sudah tidak apa Kak Rika sudah tidak terasa ya sudah hampir 1 jam kok sih jadi belibet. Udah ya. Hampir 1 jam nih Kak Ya, kita ngobrol-ngobrol HP-nya udah muncul tadi, terlalu panas. seru-seru seru banget cerita-cerita dari Kak Rika pengalaman-pengalamannya. Nah, Ya, mohon maaf. mungkin dari ya dari Kak Rika nih bisa nyampein nggak ada pesan mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman penggiat UMKM khususnya di bidang kria. Ada pesan-pesan. Ya. Pesannya, ya, uh, terus aja belajar, jangan pernah berhenti belajar, karena mau sampai kapanpun emang kita harus terus belajar gitu ya, karena ada hal-hal yang baru yang harus terus dipelajari. Kemudian gali terus bakat atau passion yang kita punya, eh, apa saja gitu ya yang paling bisa, terutama sih yang disukai orang lain dari kita. Itu sih Oke. kadang kita pede misalnya saya bikin apa gitu ya, ternyata orang nggak suka, atau misalnya ini menurut saya ini keren nih, menurut saya ya akhirnya saya bisa bikin yang beda, tapi tetap tuh yang masuk yang kayak gini-gini warna-warna natural kayak gitu. Jadi inovasi tetap, tapi ikutin kemauan pelanggan itu lebih penting gitu kan. Inovasinya Oke. setengah-setengah lah, kadang jaga mood gitu ya, jangan terlalu ngikutin mood juga tuh. Cari passion, cari bakat teman-teman, tidak perlu khawatir dengan modal, kita bisa kerjasama kolaborasi. Jadi selama ini juga saya selalu kerjasama sama teman-teman, itu akan lebih enak ya kalau kita tuh sama-sama nggak sendiri-sendiri, seperti itu. Dan banyak-banyak belajar, ikut komunitas, apalagi nih Oke. online banyak banget kelas pendampingan ya. Nah itu belajar terus dan juga harus dipraktekin, jangan belajarnya aja nggak dipraktekin.
terus Oh, pacu dan pasang target, insya Allah nanti pasti akan ada jalannya sendiri gitu ya, bahwa Allah yang Tuhan yang gerakin pelanggan datang ke kita tuh Tuhan gitu kan. Kita oke. cuma promosi, kita cuma lakukan yang terbaik, nanti akan datang dengan sendirinya seperti itu. Mohon maaf Oke. kurang lebihnya. Iya. Wah, wah, oke. Terima kasih banyak Kak Rika untuk tipsnya, untuk pesan-pesannya lah untuk teman-teman penggiat UMKM yang lain. Nah, karena waktu kita sudah hampir selesai, mungkin dari teman-teman yang sudah menonton live Instagram ini, jika tertarik untuk mendapatkan lebih banyak info lagi dan sharing tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangannya teman-teman, teman-teman bisa bergabung di komunitas kreologi. Nanti bisa ketemu Kareka juga kalau sudah bergabung di komunitas kreologi. Dengan teman-teman bisa klik atau mengklik apa link yang sudah dituliskan, yang sudah dipin di kolom komentar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum baru bergabung nih, terlambat nih bergabung untuk live Instagram ini, nanti akan di-share, akan di-save untuk live Instagram ini, dan teman-teman bisa menonton tayangan ulangnya di IGTV dan channel YouTube-nya Kreologi. Nah, untuk Kak Reka, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk bisa Sama-sama. di live Instagram Kreologi. Semoga lancar terus ya Kak usahanya. Amin. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Terima semua kasih teman-teman Kak yang sudah Mira. menonton Ya. malam ini. Oke Kak, selamat malam semuanya. Sampai jumpa di live Instagram. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam.